Saudara, 40 jenazah korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini Sidoarjo telah teridentifikasi. Masih ada 27 kantong jenazah yang sedang dalam proses identifikasi. 40 jenazah yang telah teridentifikasi telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses pemakaman. Saat ini masih ada 27 kantong jenazah yang sedang dalam proses identifikasi. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan metode DNA dan pencocokan data antemortem dan postmortem. Diperkirakan proses identifikasi ini akan selesai 2 hari ke depan. Sebelumnya, saudara, sebanyak 67 kantong jenazah korban meninggal dunia akibat runtuhnya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo menjalani proses identifikasi. Sementara di Treskrimsus Polda Jawa Timur mengumpulkan barang bukti dari lokasi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini maupun material yang kini tersimpan di tempat pembuangan akhir Griyo Mulyo di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Kepala tempat pembuangan akhir TPA Griyo Mulyo bilang, Senin kemarin polisi telah menandai potongan-potongan beton serta serpihan-serpihan bangunan lainnya. Tak hanya itu, polisi juga mengambil sejumlah barang bukti dari lokasi reruntuhan Ponpes pada Minggu sore lalu. Tumpukan sepanjang kurang lebih 400 meter ini disimpan secara terpisah agar tidak merusak barang bukti. Material yang dapat kami angkut sejumlah 1.259 ton material dari Pondok Pesantren Al-Khozini. Dengan jumlah total itu ada 286 ritasi atau 286 truk. Oleh Komando Tanggap Darurat, kami diperintahkan untuk menyimpan ini hingga nanti ada petunjuk selanjutnya. Jadi area ini kami safety line, jadi steril, tidak boleh sembarang orang melintas karena memang ini barang yang dititipkan harus kami jaga seperti itu. Kabarnya ini terkait upaya penyelidikan ya, Mas? Mungkin juga seperti itu karena memang beberapa hari lalu ada dari di Treskrimsus ya Polda Jatim ke sini kemudian menandai beberapa potongan-potongan beton itu diberikan tanda atap, kemudian tiang dan sebagainya. Saudara, ambruknya bangunan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur menelan korban jiwa hingga 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Meski manajemen Ponpes sudah meminta maaf, tetapi pihak keluarga korban tetap menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Operasi pencarian korban ambruknya Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur resmi ditutup. Total korban meninggal dunia mencapai 67 orang dan 104 santri lainnya luka-luka. Di hari terakhir evakuasi, perwakilan Pondok Pesantren Al-Khozini meminta maaf kepada seluruh keluarga korban. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas meninggalnya para santri. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili keluarga dalam manakala kami belum bisa memberikan pelayanan kepada santri secara maksimal, dan kami juga mohon maaf kepada semua masyarakat yang mungkin dalam perjalanan hari pertama sampai hari ini ada hal-hal yang kurang mengenakan hati. Pihak keluarga korban ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini Sidoarjo menuntut pertanggungjawaban pihak pondok pesantren. Keluarga menilai tragedi ambruknya Ponpes perlu didorong proses hukumnya agar peristiwa serupa tidak terulang. Ya, keluarga hanya mendesak ya. Jadi ini harus ada pertanggungjawaban dari yayasan atau pengurus lah ya yang mereka tunjuk itu. Memang katakanlah ini kelalaian, tapi kan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebetulnya kan sudah jelas ya, itu ada pembangunan, renov atau apa dan masih basah pun dengan kering pun itu kan masih dalam proses, tidak boleh dilakukan aktivitas. Maka kemarin kami sekeluarga sepakat menanyakan itu di pihak pengurus, tapi memang sejauh ini belum ada jawaban. Polisi memastikan akan mengusut peristiwa ambruknya bangunan pesantren Al-Khozini. Kapolda Jatim Irjen Anang Afianto bilang sejauh ini sudah memeriksa 17 saksi. Tindak lanjut sampai sekarang ini, anggota sudah kami bentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan.
dengan dasar dari laporan polisi. Dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan di sini, kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Dan kemudian pemeriksaan lanjutan pun juga kita akan minta beberapa pihak yang bertanggung jawab di dalam proses pengurusan Ponpes itu sendiri. Dan kemudian pemerintahan keterangan ahli. Kabareskrim Polri 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi bilang, dalam tragedi ini, potensi jerat pidana, perdata hingga sanksi administratif dapat dikenakan pada pengelola pondok pesantren jika terbukti ada kelalaian. Terlebih, bangunan pondok pesantren diduga tidak berizin. Menurut saya, potensi pelanggaran hukum, Mbak ya, dalam kasus robohnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo ini akan meliputi sanksi pidana, juga sanksi administratif, dan sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak pengelola pondok pesantren, kontraktor, konsultan perencana atau pengawas, serta pihak lain yang terlibat ya dalam pembangunan tanpa standar atau izin. Nah, dalam pidananya ini kalau memang terbukti adanya kelalaian hasil daripada penyelidikan dari teman-teman Polda Jawa Timur, karena ini menimbulkan korban jiwa, maka pelaku yang nanti akan ditetapkan tentunya akan bisa dijerat dengan pasal pidana terkait dengan kelalaian, ya misalnya pasal 359 kelalaian mengakibatkan orang mati, atau Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. Tragedi ambruknya pondok pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi alarm pentingnya keamanan dan keselamatan konstruksi bangunan di lingkungan pendidikan. Kini, publik tinggal menunggu langkah tegas polisi untuk mengusut tuntas dan mengetahui ada tidaknya unsur pidana dalam peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV.